Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman. Perkenalkan, saya Frater Septian. Saya Frater Iskatius, sekarang sedang menjalani studi teologi di Loyola School of Theology di Manila. Nah, pada malam hari ini, kesempatan malam ini, saya ingin menemani teman-teman, ingin membagikan pungta, pokok renungan yang Bapak, Ibu, teman-teman bisa nanti renungkan selama 2 hari ke depan dalam Kaminarkon Inigo ini. Izinkan saya share screen sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat dengan jelas apa yang saya sudah ya? Oke. Dan suara saya juga cukup jelas ya. Oke. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman, seperti yang sudah sempat disampaikan panitia juga ya di hari pertama, hari Sabtu, bahwa pungta kedua kali ini kita akan mempelajari, saya mau beri judul Diskresi Keledai. Tentu ini sebuah kiasan begitu ya, dan judul yang kalau saya sendiri merasa ini judul yang menarik begitu, karena kita akan sejenak belajar dan juga melihat lagi begitu pengalaman Ignatius ketika sudah keluar dari Loyola dan bertekad untuk ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan nanti kita akan melihat bagaimana Ignatius bercakap-cakap dengan orang Moor, bangsa Moor, seorang penganut Muslim. Nah, di dalam kisah ini ada satu pelajaran yang bisa kita petik, dan nanti kita akan renungkan sejenak, dan kita lihat sejenak apa sih yang dimaksud dari diskresi keledai ini. Nah, sejenak kita lihat sebentar gitu ya, perjalanan kita hari ini dan juga perjalanan Ignatius yang teman-teman tentu sudah semoga semakin bisa mengikuti begitu lewat film selama Sabtu dan Minggu kemarin. Lalu hari Senin teman-teman merenungkan, mendapat pungta renungan bagaimana Ignatius berdiskresi di Loyola, dan sebelumnya juga pengalaman di Pamplona. Nah, hari ini kita akan belajar dalam satu peristiwa sederhana, peristiwa kecil saat Ignatius dalam perjalanan dari Loyola menuju Montserrat dan akhirnya ke Manresa. Nah, dalam perjalanan ini, Ignatius itu bertemu dengan bangsa Moor. Satu orang Moor yang juga naik keledai, dan mereka bercakap-cakap. Sebelumnya, saya juga menawarkan satu rahmat yang bisa kita mohon, yang tentu nanti kita akan mohonkan juga kepada Tuhan, dan teman-teman juga nanti saya sarankan juga mungkin bisa memohon rahmat yang lebih spesifik berdasarkan pokok renungan yang saya sampaikan. Saya sendiri menawarkan kita bisa mohon rahmat, kerendahan hati agar bisa belajar dari kisah Ignatius, terutama saat beliau berjumpa dengan orang Moor ketika dalam perjalanan menuju Barcelona dan akhirnya ke Yerusalem. Nah, dalam satu kisah ini, Ignatius memang secara intensional gitu yang saya tangkap, secara intensional punya intensi menyelipkan kisah sederhana ini supaya kita semua itu belajar dari mungkin bisa dikatakan pengalaman yang kurang mengenakan gitu dari Ignatius. Nah, saya bacakan sejenak, ini kisahnya sangat sederhana dan ringkas gitu ya. Inigo, nama lain Ignatius itu, lalu pergi meninggalkan puri keluarga Loyola untuk memulai perziarahannya ke Tanah Suci di Yerusalem. Pada perjalanan itu, terjadi sebuah peristiwa yang sebaiknya dicatat dan dicermati bagaimana Tuhan membimbing jiwa yang masih buta itu. Ia memang punya keinginan besar untuk mengabdi kepadanya dalam segala hal yang dapat dipahaminya. Dalam cerita ini, Inigo berjumpa dengan orang Moor dan lalu berdiskusi dengannya tentang keperawanan Maria. Orang Moor tersebut sangat terbuka untuk mengakui bahwa Maria tetaplah seorang perawan setelah mengandung. Akan tetapi ia tidak dapat menerima bahwa Maria tetaplah perawan waktu melahirkan. Sementara itu, dengan penuh keyakinan, Inigo mengatakan bahwa Maria selamanya tetap perawan. Akhirnya mereka berpisah. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kisah ini saya merasa kisah ini sangat sederhana begitu ya. Saya membayangkan Ignatius itu bercakap dengan orang tidak dikenal, tapi berjumpa, berjalan beriringan, naik keledai, lalu muncul sebuah diskusi yang sangat sederhana tentang Maria. Tapi karena orang Moor ini penganut Muslim, tentu orang ini punya
pandangan yang berbeda begitu ya Ignatius. Dan Ignatius teman-teman sudah tahu begitu ya, baru saja bertobat lalu membaca kisah hidup Santo-Santa, tapi juga kisah hidup Yesus Kristus melalui buku Vita Christi-nya begitu. Jadi bayangannya itu sangat idealis begitu ya. Lalu ketemulah dengan orang Mur ini dan muncullah percakapan yang bisa dikatakan tidak diterima oleh Ignatius begitu. Nah, satu pokok perenungan yang saya tawarkan, pokok pertama adalah frame ini. Ignatius sebenarnya punya dua pilihan ketika berjumpa dengan orang Mur ini gitu. Karena dia sudah mungkin merasa pandangannya itu tidak sesuai, lalu dalam tanda kutip menghina Maria gitu, bahwa Maria tidak perawan setelah melahirkan gitu. Nah, Ignatius sebenarnya punya dua pilihan. Pertama, mengikuti orang Mur dan membunuhnya. Atau kedua, lanjut perjalanan menuju Yerusalem, menuju tempat yang paling tujuan akhirnya begitu. Nah, rasa cinta pada Maria akhirnya memberikan motivasi Ignatius untuk memilih yang pertama, nomor satu, yang merupakan hasrat terpendam Ignatius yang tidak mau kalah sebenarnya, atau tidak mau dipermalukan. Dan dalam bahasa psikologis kita bisa menyebutkan kebanggaan yang terproyeksi begitu. Sebenarnya punya pilihan itu begitu, mengikuti orang Mur dan membunuhnya. Tapi dalam kisah yang akhirnya kita ketahui bahwa akhirnya Ignatius melepaskan keledainya dan membiarkan keledainya itu memilih begitu ya. Jadi terserah keledai deh mau ke kanan atau ke kiri. Kalau mengikuti orang Mur, Ignatius akan membunuh. Tapi untungnya keledainya Ignatius menuju tempat lain dan akhirnya tidak jadi membunuh. Nah, pokok pertama yang saya tawarkan, kita belajar dari kisah Ignatius yang sederhana ini. Pertama, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah ada pilihan-pilihan yang aku beri label kehendak Allah demi Tuhan, tapi sebenarnya ini demi memenuhi kehendakku atau egoku sendiri begitu. Kita belajar dari Ignatius juga begitu, bahwa sebenarnya tidak perlu sampai membunuh begitu ya, tapi mungkin masih ada semacam hal-hal yang terpendam di masa lalu yang kebanggaan dan pride itu yang akhirnya dia punya keinginan itu, sempat punya keinginan itu begitu. Lalu pokok kedua yang saya tawarkan juga dari kisah ini, ada kalanya kita terlalu capek atau pusing dengan apa yang harus kita pilih. Pada akhirnya kita memilih lepas kendali. Kita menyerahkan putusan itu kepada orang lain atau hal lain. Kita memilih untuk tidak ambil pusing. Dalam kisah Ignatius ini, bisa saja keledai Inigo ini mengikuti orang Mur. Kalau andaikan keledai Ignatius mengikuti orang Mur dan membunuh orang Mur itu, tentu kita akan kehilangan satu orang santo, dan saya tidak mungkin masuk serikat Yesus karena serikat Yesus tidak akan ada. Gitu. Jadi ini cukup, kita perlu berhati-hati gitu ya ketika punya pengalaman ini. Kadang mungkin kita lepas kendali dan membiarkan itu keadaan berjalan dan orang lain memutuskan gitu, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya gitu. Makanya oleh karena itu Ignatius memasukkan cerita memalukan ini ke autobiografinya agar kita sendiri juga belajar dari beliau ya, supaya tidak sembrono dalam mengambil pilihan. Oleh karena itu pokok renungan kedua yang saya tawarkan adalah ini. Adakah pengalamanku seperti Ignatius dalam kisah ini? Hal-hal apa yang bisa mendorongku untuk mudah lepas kendali atau membiarkan diri disetir orang lain atau situasi atau hal lain yang akhirnya mengendalikan keputusan kita gitu. Siapakah keledaiku dalam kisah hidupku begitu. Lalu di pokok ketiga saya menawarkan pokok pertanyaan terakhir tentang saya menyebut ini pengalaman mistik begitu ya. Kalau kita merenungkan kisah ini secara lebih mendalam, secara lebih spiritual begitu ya. Dalam kisah ini, keledai Ignatius berbelok ke jalan sempit dan tidak ke jalan orang Mur. Nah, secara mistik bisa saja kita katakan bahwa kehendak Allah bekerja dalam kisah ini begitu, bekerja dalam hidup Ignatius dalam peristiwa kecil ini gitu. Yaitu kita bisa mempercayai bahwa Allah membelokkan keledai Ignatius supaya Ignatius tidak membunuh orang Mur itu gitu. Ignatius memang ingin membunuh orang itu, namun secara tidak terduga kita bisa percaya bahwa Allah membelokkan keledainya. Maka dari itu, pokok ketiga yang saya tawarkan, pokok terakhir ini, saya mencoba menawarkan kepada teman-teman, apakah ada
pengalamanku terkait Allah yang membelokkan rencana-rencanaku untuk menyelamatkanku. Ini teman-teman bisa renungkan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ternyata tanpa sadar justru Tuhan yang dalam tanda kutip menyetir begitu ya, lewat keledainya teman-teman begitu. Jadi saya menawarkan 3 pokok ini. Pertama tentang pride, lalu yang kedua soal lepas kendali, lalu yang ketiga tentang Allah yang bekerja dalam diskresi kita yang mungkin dalam tanda kutip sembrono. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan Pungta hari kedua ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk merenungkan lagi kisah Ignatius dalam konteks diskresi keledai ini.